Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah media dan sumber belajar anak usia dini. Nah, kali ini kita akan sama-sama mengetahui bahwa pemanfaatan media dan sumber belajar untuk anak usia dini ini mengalami perubahan yang sangat besar, utamanya di fase pandemi yang bagi sebagian orang tidak terpikirkan sama sekali bisa berpengaruh. Bayangkan sebelumnya kita harus bertemu dengan anak, harus kumpul, harus setiap hari ketemu dengan mereka, harus sementara waktu terpisah, dan bahkan pemerintah melarang untuk mengadakan perkuliahan atau kuliah atau sekolah dengan anak-anak seperti itu. Jadi secara sederhana ada konsep-konsep yang akan saya sampaikan yang nantinya akan berdampak pada aktivitas teman-teman semua ketika mengajar. Nah, perubahan itu pasti, namun yang harus kita pahami bersama bahwa perubahan di sini sangatlah cepat dan kita dituntut untuk juga berubah. Mulai dari bagaimana kita mendampingi anak di rumah ketika kita punya anak. Yang kedua, kita juga harus selain itu mendampingi murid-murid kita untuk belajar. Dan saya harapkan mata kuliah ini menjadi salah satu media perantara atau ya istilahnya salah satu solusi untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua bahwa ya kita tetap butuh teknologi meskipun secara harian sebelumnya kita sama sekali tidak membolehkan anak untuk memegang HP mungkin di kelas, memegang laptop di kelas ataupun sebagainya. Sekarang anak-anak bahkan di sebuah sekolah setiap hari anak TK harus melakukan Zoom meeting dan Google Classmeet dengan gurunya. Ketika ngajarin dongeng, ketika ngajarin pengenalan warna dan sebagainya. Itu menjadi sebuah keniscayaan dan kita semua harus menyadari itu. Nah, di mata kuliah ini saya harapkan teman-teman nanti bisa mengambil hikmah, karena kalau kita terlalu fokus pada masalah, kita terlalu fokus pada sesuatu yang nantinya malah membuat kita sendiri tidak nyaman. Maka saya sarankan untuk fokus terhadap solusi yang akan kita sama-sama pecahkan. Nah, ada komponen pertama, anak, input, proses kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar. Nah, sumber belajar inilah yang sementara ini hanya berdasar pada interaksi teknologi, karena pertama kita nggak ketemu dengan anak. Proses kegiatan yang sebelumnya berada di kelas, sekarang secara virtual atau maya, kita nggak ketemu. Kita hanya berhadapan dan terbatas oleh layar laptop atau layar HP. Lingkungan, bahkan banyak sekali vlog ibu-ibu yang stres karena setiap hari mendampingi anaknya belajar yang dulunya mungkin nggak pernah bisa belajar matematika, sekarang juga harus memahami FPP, KPK, dan lain sebagainya. Mereka juga ikut-ikutan belajar. Nah, itulah beratnya tugas kita bersama, utamanya sebagai seorang guru. Yang outputnya, hasil belajar ini, ya kita harapkan baik, meskipun interaksi yang ada di tengah ini untuk sementara waktu kita tidak seperti yang mungkin 4 bulan lalu atau 5 bulan lalu kita lakukan bersama di kelas. Nah, hari ini saya akan memberikan konsep dasar tentang apa itu media pembelajaran. Media itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya medium atau perantara. Jadi ibaratnya mereka berada di tengah-tengah antara yang memberi informasi, media. Apa yang dibawa bisa berupa informasi, bisa berupa pesan, dan lain sebagainya. Nah, syarat media harus mudah dilihat atau visible,
yang kemudian menarik atau interesting, yang ketiga itu sederhana, simple, useful atau bermanfaat, berguna, akurat benar, legitimate, masuk akal, dan terukur. Nah, dari keenam aspek ini atau syarat ini, bahwa yang paling bisa kita lakukan di fase sekarang adalah membuat media itu sederhana, namun menarik. Nah, nantinya coba kita praktek, nanti setelah UTS nanti akan praktek mengemas media yang menarik untuk anak. Ya meskipun beberapa guru juga melakukan home visit di rumah, tapi paling tidak kita bawa sesuatu yang menarik untuk anak-anak kita. Kemudian akurat benar. Jadi apapun medianya harus memenuhi kaidah ini, teman-teman. Jadi kita tidak boleh, meskipun itu menarik dan mudah dilihat, tapi kalau nggak benar itu menjadi mengabarkan informasi yang salah. Kemudian kita harus mengajarkan sesuatu secara struktur. Nah, itulah syarat media yang kita singkat sebagai visual, visible, interesting, simple, useful, accurate, legitimate, and structured. Itulah syarat media. Nah, kemudian jenis-jenisnya, nah ini teman-teman pasti sudah sering melihat, lagi mendengar. Banyak sekali audio, kalau anak-anak sering dengar kaset, dulu kasetnya, kalau sekarang mungkin dengar HP yang musik, mereka bisa berjoget, radio tidak jarang sekali, meskipun masih ada. Kemudian media visual, ini bisa model, gambar, dan media audio visual. Nah, yang nantinya ini semua menjadi pembeda antara teman-teman yang sebelumnya berada di kelas dan sekarang berada secara online. Jadi semua ini akan ditayangkan secara online. Ya, mau tidak mau kita harus berubah. Kemudian untuk mendukung ketercapaian proses pembelajaran dan mendukung output pembelajaran, saya juga harus memberikan semacam pandangan tentang paradigma pembelajaran yang sebenarnya kita pahami bersama. Ini sesuatu yang sering kita ulang di mata kuliah sebelumnya. Ini sudah semester 3 ya, jadi ada mata kuliah ilmu pendidikan, ada perkembangan peserta didik, ada mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini yang mendukung bagaimana kita dapat menerapkan ini untuk anak kita. Nah, yang pertama ini adalah paradigma yang klasik atau behavioristik. Jadi siswa dihadapkan pada aturan yang jelas, ketat, dan ya itu, ya iya, enggak. Pengetahuannya pasti dan tetap belajar itu adalah perolahan informasi. Dan mengajar memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Mengajar, mentransfer pengetahuan. Kemudian konstruktivitas, siswa diajarkan kepada lingkungan belajar yang bebas. Nah, nanti saya ada pada kesimpulan bahwa kedua-duanya ini tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling benar. Namun, ini menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang teman-teman nanti akan temui di lapangan. Jadi misal, kita belajar tentang bagaimana mengenal warna. Bagaimana mengenal warna? Untuk teman-teman yang mempunyai faham atau mazhab ya ini, behavioristik kaku. Jadi ini merah, kuning, hijau, biru, bla 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 sampai mejuku ibunya itu diterangkan lewat sebuah kata dan gambar. Wes itu dok. Ketat, pasti. Pokoknya tujuannya anak-anak belajar dia bisa mengenal warna merah, kuning, hijau, ya wis selesai. Beda dengan konstruktivistik. Konstruktivistik dia bisa terjadi kesalahan. Misal anak-anak mengucap warna merah menjadi kuning dan lain sebagainya, kita biarkan mereka belajar lewat ritme yang mereka sendiri yang menentukan. Jadi misal begini, ketika mengajari warna, ada anak yang menggambar langit itu warnanya hitam. Apakah benar? Apakah salah? Ya untuk psikologi atau paradigma behavioristik, ya langit itu warnanya biru, bukan hitam. Nah, tapi untuk konstruktivistik, ya saya lihatnya langit malam hari kok, jadi hitam boleh aja. Nah, itu bedanya. Dan dua-duanya itu bisa diterapkan, bukannya saya harus milih ini, saya harus milih itu, enggak. Tapi kedua-duanya bisa diterapkan.
Kemudian ini adalah prosesnya. Untuk berarti kegagalan antara dikatakan sebagai kesalahan harus diberikan sanksi. Dan sebaliknya, bagi yang benar, maka diberi hadiah. Untuk konstruktivistik, baik gagal ataupun berhasil, bisa ataupun tidak bisa, dilihat sebagai sesuatu yang harus diapresiasi. Nah, contoh ini yang sederhana. Behavioristik, konstruktivistik nggak bisa diterapkan di militer, Bu, teman-teman. Gagal pendidikannya. Karena apa? Ketika belajar nembak misal, ibu-ibu, teman-teman di sini atau saudara-saudara di sini melihat pelatuk itu tempatnya di situ. Kalau kita belajar konstruktivistik, arahnya senapan itu diarahkan ke kita, bisa meninggal gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus pakai yang paradigma behavioristik. Jadi tepat pelatuk itu di mana, kemudian larasnya di mana, itu harus pas dan nggak bisa. Jika dia salah sedikit, ya dia harus kasih sanksi dan sebaliknya. Jika bisa dan berhasil, mereka dihargai naik pangkat dan sebagainya. Nah, ini beda. Bukannya dua-duanya harus diseberangkan atau ditubrukkan, tidak. Tergantung kondisi peserta didik. Kemudian untuk dasar pertimbangan pemilihan media, ada beberapa yang akan sama-sama kita pelajari. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu harus jelas. Jadi misal tadi pengen mengajari warna, ya kita harus dari awal juga harus bisa berhasil. Anak-anak paham warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Sampai pencampuran warnanya, oranye itu berasal dari warna apa, dan sebagainya. Nah, dasar itulah yang menjadi kita memilih media apa yang pas untuk anak. Karena kalau sebelumnya kita lihat paradigma, sekarang kita melihat dasar pertimbangan pemilihan media untuk anak. Kemudian karakteristik anak ini bisa mereka yang suka audio, suka visual dan sebagainya atau campuran. Dan keadaan latar belakang lingkungan pastinya. Ya sekarang ini dua ini yang paling mencolok, lingkungan dan kondisi setempat. Bahwa hariannya anak-anak nggak bisa kita ajarin sesuatu secara langsung. Ngajarinnya harus berjarak, jaraknya jauh lagi. Dan nantinya pastinya pertimbangan pemilihan media ini akan berganti atau akan berbeda pada setiap kondisi pembelajaran. Jadi sesuai dengan latar belakang. Misal ada daerah yang susah sinyal, apakah anak-anak harus setiap hari pakai Google Meet? Ya nggak bisa, nggak bisa. Pastinya harus ada sesuatu yang paling tidak mereka akses. Ya, jadi kalau bahas masalah pendidikan itu kita harus bahas masalah equality ya, samaan. Jadi nggak boleh ini membeda-bedakan. Namun dalam konteks sekarang kita harus tahu bahwa negara kita itu berbeda dengan negara lain yang mungkin misal ya, kalau kemarin Pak Menteri ngasih kuota untuk anak berapa giga, berapa dan lain sebagainya. Pak Menteri belum sadar bahwa yang dibutuhkan anak-anak itu bukan kuota, tetapi sinyal. Nah, bagaimana kalau kita bisa pakai kuota kalau nggak ada sinyal, iya kan? Jadi yang terpenting sekarang, mungkin kalau ingat dulu ada program-program pemerintah di era Pak SBY, saya ingat ada internet masuk desa. Nah mungkin itu yang digalakkan. Jadi setiap desa itu ada mobil-mobil internet yang siap diakses secara jauh di wireless oleh anak-anak. Saya kemarin juga lihat di tayangan televisi bahwa program itu ternyata gagal. Bukan gagal kenapa? Karena nggak begitu berfungsi. Dulu ada pusat internet di desa, ada mobil layanan internet dan sebagainya. Nah, sekarang itu yang dimanfaatkan sebenarnya. Jadi bukan kuota. Jadi ketika kita berbicara tentang idealisme apa yang harus kita peroleh ya, sebenarnya itu. Jadi koneksi internet, bukan paket data. Wong kita nggak jauh-jauh lah. Daerah Ngerayun, daerah Ngebel yang atas, Pupus dan sebagainya, Wagir dan sebagainya itu yang atas. Mereka nggak butuh pulsa paket data. Mereka turun ke Ngebel untuk nyari sinyal. Nah, iya kalau untuk SMP, SMA mereka bisa sambil main di sini. Karena TK bagaimana?
Bisa itu. Jadi solusi terbaik, saya setuju dengan ibu guru semua di sini bahwa tetap harus ada home visit, ya meskipun harus dilakukan secara ketat dan memperhatikan kondisi lingkungan, dan ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Pokoknya 2 itu kunci yang kita pegang sekarang. Komunikasi yang baik dengan orang tua atau walinya. Nah ini aplikasi sederhana, ini bisa dipelajari, dan yang kita pakai nantinya adalah yang pastinya bisa diterapkan di fase pandemi. Nah ini proses komunikasi, ada guru, ada komunikator, interaksi ini yang diberi informasi atau murid, dan nantinya media berada di tengah dan ada umpan balik. Oleh karena itu pastinya kita sebagai seorang guru harus paham bahwa kondisi sekarang ini mewajibkan kita untuk kreatif. Ya, ini tidak menyangkut anak saja ya, karena lembaga apapun sekarang juga berpikir panjang tentang masa depan dan ketahan malangan mereka menghadapi situasi sekarang. Karena sejak dulu kita SD, kita nggak pernah diajari untuk bertahan di seperti ini. Karena kita nggak tahu bagaimana bertahan, kita juga belum mampu menyiapkan sesuatu yang akan bisa untuk kita lakukan 1 untuk 2 tahun ke depan. Ya semoga ini segera berakhir. Jadi kita cepat recovery-nya, cepat sembuhnya semuanya, dan kembali ke benar-benar normal lagi. Nah, untuk pembelajaran juga pastinya tidak bisa secara sepenuhnya via online, karena untuk anak usia dini itu karakteristiknya sangat berbeda dengan anak usia minimal SD lah. Mereka sangat berbeda. Mereka butuh sentuhan-sentuhan tangan, mereka butuh sentuhan-sentuhan sensor-sensor, baik itu indera, rasa, raba, dan lain sebagainya. Yang itu harus ada guru di sampingnya, tidak bisa seperti sekarang. Namun untuk untuk mengisi istilahnya kekurangan dari proses pembelajaran yang sekarang, ya kita siapkan media-media yang nantinya bisa dimanfaatkan mereka untuk berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah. Jadi nantinya media-media pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan orang tuanya. Nah ini dasar-dasar mengapa kita harus melakukan ini, karena peran utama seorang guru itu adalah menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar pada si belajar. Mengapa? Karena anak-anak itu, apalagi di fase sekarang, interaksi dengan lingkungannya juga kurang. Apalagi yang mungkin di daerah yang rawan, jadi mereka di rumah terus. Interaksi yang baik adalah ini sebagai sarana merenung bahwa peran orang tua yang paling banyak dibuktikan di sini. Apakah benar-benar bisa diuji dengan komunikasi. Kadang-kadang kan karena kerjaan juga stres dan sebagainya. Yang pertama utama adalah mengelola emosi dan bagaimana kita bertahan. Karena apa? Kasihan anaknya jika mereka udah nggak dapat perhatian dari orang guru, juga nggak dapat perhatian dari orang tuanya. Kita takutkan mereka nanti mengalami semacam stres atau kekhawatiran akan masuk sekolah lagi karena kondisi sekarang. Nah itu yang tidak kita semua harapkan. Oleh karena itu ketika belajar atau home visit nanti saya pesan ketika di rumah mohon berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya, ya dengan bahasa lokal yang mungkin bisa dicerna dan bisa dipahami bersama dengan cara yang sangat sederhana, agar nantinya anak-anak juga merasa dirinya dilindungi. Karena menurut hak undang-undang, anak itu adalah seseorang yang wajib dilindungi. Nah, mungkin itu saya mungkin bisa memberikan gambaran lagi untuk pertemuan kedua nanti. Ini ada aktivitas yang teman-teman bisa lakukan. Jadi karena materinya media dan sekarang
fasenya kita tidak boleh bertemu, maka ada beberapa aktivitas yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama nanti bisa dibaca di sini. Dan yang ketiga, teman-teman wajib menguploadnya di Google Classroom-nya masing-masing. Agar apa yang diupload nanti bisa bisa terrecord. Jadi bisa terrecord seperti itu. Jadi mungkin itu saja. Ini untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang reasoning, bagaimana alasan kita menggunakan media dan sebagainya. Dan untuk pertemuan pertama ini, kedua ya. Pertemuan kedua ini mungkin bisa saya cukupkan terlebih dahulu. Kita lanjut nanti di WA atau di Google Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.